Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 absen ganjil akan menjelaskan pusat-pusat konflik Indonesia Belanda di berbagai daerah. Terdapat 7 daerah. Yang pertama, pertempuran Surabaya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Marwandri. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang yang akan dijelaskan oleh Hania Atira. Yang ketiga adalah Palagan Hambrawa Magelang yang akan dijelaskan Muhammad Ridho Saputra. Keempat, pertempuran Medan Area yang akan dijelaskan oleh Sana. Kelima, Bandung Lautan Api yang akan dijelaskan Muhammad Aidil Pratama. Keenam, pertempuran di Bali yang akan dijelaskan Karina Unova. Dan yang terakhir, ketujuh, serangan umum Surakarta yang akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Hoirullah. Baiklah, yang pertama adalah pertempuran Surabaya, yaitu pada 25 September 1945, tentara Sekutu Danija mendarat di Surabaya. Mereka mengibarkan bendera merah putih biru atau bendera Belanda di Hotel Yamato. Tindakan orang-orang Indo-Belanda tersebut menyinggung perasaan rakyat dan para pejuang Surabaya. Para pemuda pejuang Surabaya menurunkan bendera itu dan menyobek warna birunya, kemudian mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Sebelumnya, gabungan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua atas Jepang ini memasuki kota Surabaya tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan sekutu termasuk Inggris dan Belanda tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoners of War Internes atau RAPI, atau bantuan rehabilitas untuk tawanan perang dan interniran untuk melucuti senjata tentara Jepang. Perang pertama antara pejuang RI dan arek-arek Surabaya melawan sekutu atau Inggris terjadi pada 27 Oktober 1945. Seluruh pimpinan Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat selambat-lambatnya pada 10 November 1945, yaitu ultimatum dari Mayor Jenderal R.C. Mansert, komandan pasukan sekutu, tanpa berunding dahulu dengan pihak RI. Surabaya pada 10 November 1945, para pemimpin perjuangan arek-arek Surabaya dan segenap rakyat tidak mengindahkan ancaman Inggris. Maka terjadilah pertempuran besar di Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan jiwa. Surabaya pun hancur lebur. Salah satu tokoh yang berperan besar mengobarkan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Pertempuran Surabaya juga telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Setahun setelah peristiwa itu, yakni pada 10 November 1946, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan diperingati hingga saat ini. Pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi di Semarang pada 15-20 Oktober 1945. Peristiwa itu berawal ketika 400 veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak ketika akan dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Situasi bertambah hangat dengan meluasnya desas-desus bahwa cadangan air minum di Desa Candi telah diracuni. Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang. Pertempuran mulai pecah dini hari pada 15 Oktober 1945 di Simpang 5. Pertempuran berlangsung 5 hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan sekutu di Semarang pada 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti senjata tentara Jepang. Untuk mengenang keberanian para pemuda Semarang dalam pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Muda yang terletak di kawasan Simpang 5 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Saputra dari kelas 11 MIA 1.
Penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa adalah karena pihak sekutu ternyata tidak menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pada tanggal 20 November 1945 meletuslah pertempuran Ambarawa, yaitu pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pihak sekutu dari Inggris. Dan pada tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik mundur ke Ambarawa di bawah pelindungan pesawat tempur. Namun, tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Inggris melakukan genjaran terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR yang berada di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR lainnya dari Salatiga, Boyolali, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga mereka semua membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah dua kota Ambarawa. Pada akhirnya, tanggal 5 Desember 1945, sekutu dan pasukannya terusir dari Banyu Biru. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komandan sektor setelah mempelajari situasi medan pertempuran. Akhir dari pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari. Pasukan TKR bergerak menuju sasarannya masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran Medan Area. Nica mendarat di Medan di bawah pimpinan Kapten Westerling pada 9 Oktober 1945. Tentara sekutu mendarat pula di Medan di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly. Pendaratan tentara Nica dan sekutu tersebut ditentang keras oleh para pejuang dan rakyat Medan. Bentrokan pertama kali terjadi pada 13 Oktober 1945. Ketika seorang tentara sekutu menginjak-injak lencana merah putih milik seseorang yang ditemuinya. Pada 10 Desember 1945, sekutu mencoba menghancurkan konsentrasi TNI di Trepes. Gempuran tersebut dihadapi dengan semangat merdeka atau mati oleh para pejuang. Sampai sekarang, pertempuran pada 10 Desember 1945 di Medan dikenal sebagai peristiwa Medan Area. Sejarah peristiwa penyebab dan kronologi dari Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Salah satu titik penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini ditandai dengan pengosongan dan pembakaran Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan markas pasukan sekutu dan Nica. Aksi bumi hangus di Bandung dipandang sebagai taktik yang dirasa paling ideal dalam situasi saat itu, karena kekuatan pasukan Republik Indonesia tidak sebanding dengan kekuatan sekutu dan Nica. Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa paling heroik dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan diabadikan dalam berbagai bentuk karya seni seperti lagu ataupun film. Latar belakang dan penyebab dari Bandung Lautan Api. Junut Usponegoro dan kawan-kawan dalam sejarah nasional Indonesia ke-6 pada 2008 menuliskan bahwa peristiwa Bandung Lautan Api diawali dengan datangnya pasukan sekutu ataupun Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Muhammad Uli Purwasatria dalam penelitian bertajuk Peranan Sukanda, Brata Manggala, dan Sewaka di Bandung Utara dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1948
menyampaikan awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Namun, ternyata Belanda atau Nica mempunyai pasukan sekutu dan ingin menguasai Indonesia lagi. Bergolaklah perlawanan dari prajurit dan rakyat di atas kehadiran Belanda. Kronologi Bandung Lautan Api mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Human dan Hotel Ranger yang menjadi markas besar sekutu pada malam tanggal 24 November 1945. Pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datu Yamin, agar rakyat dan tentara mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai tanggal 29 November 1945 pukul 12 waktu Indonesia Barat harus dipenuhi. Jika tidak, maka sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak digubris sama sekali. Beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Menindaklanjuti ultimatum tersebut, pada 24 Maret 1946 pukul 10 WIB, Tentara Republik Indonesia ataupun TRI di bawah pemimpinan Kolonel A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. Rakyat mulai diungsikan, sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Warga yang hendak meninggalkan rumah membakarnya terlebih dahulu. Pasukan TRI punya rencana yang lebih besar lagi. TRI merencanakan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dinamit pertama telah meledak di gedung Indis Restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TRI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar dan peristiwa itu kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Peristiwa pembakaran kota atau biasa disebut dengan Bandung Lautan Api ini sekaligus menyingkirnya pejuang serta penduduk setempat dari kota Bandung dan mengakhiri perlawanan atau konfirmasi antara pasukan sekutu dengan pejuang lokal di wilayah Bandung. Karina Innova. Pertempuran di Bali. Penyebab pertempuran di Bali adalah dipaksanya penghapusan hak tawon karang kepada kerajaan-kerajaan di Bali. Kerajaan Buleleng tidak terima atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Belanda karena 2 kapal Belanda yang karang di perairan Bali diakuisisi oleh kerajaan Buleleng. Belanda datang untuk menyerang Bali pada pertengahan 1846. Armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit gabungan dari Batavia dan Surabaya dan dipimpin oleh Komandan tertinggi Van den Bosch. Upaya penyelesaiannya, selama 2 hari pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kalukung bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Pihak Bali juga terpaksa menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Perjanjian ini merupakan salah satu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Raja Buleleng dan Ketuk Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun, Belanda dan pasukannya tetap mengajar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik.
Mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda. Serangan Umum Surakarta atau juga disebut Serangan Umum 4 hari berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar dan juga mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumi hanguskan dan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah, serangan itu digagas di kawasan Monumen Juang 45, Banjarsari, Solo. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di desa Wonosilo, Kabupaten Sragen. Dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan. Mereka yang melakukan serangan bergabung dalam Detasemen 2 Brigade 17 Surakarta yang dipimpin Mayor Ahmadi untuk menggempur markas penjajah. Serangan dilakukan dari 4 penjuru kota Solo. Rayon 1 dari Polokarto dipimpin Suhendro, Rayon 2 dipimpin Sumarto. Sementara itu, Rayon 3 dengan Komandan Prakosa, Rayon 4 dikomandani A. Latif, serta Rayon Kota dipimpin Hartono. Menjelang pertengahan pertempuran, Slamet Riyadi dengan pasukan Brigade 5 Panembahan Senopati turut serta dan menjadi tokoh kunci dalam menentukan perjalannya pertempuran. Pada tanggal 7 Agustus 1949 dimulai serangan umum pada pukul 6 pagi. Pada hari tersebut, pasukan SWK 106 Arjuna telah menyusup dahulu dan memulai menguasai kampung-kampung dalam kota Solo. Ketika waktu ditetapkan telah tiba, pasukan TNI yang telah masuk kota menyerang dari semua penjuru, memaksa tentara Belanda terkonsentrasi di markas-markas mereka. Serangan itu meliputi markas komando KL 402 Jebres, sebuah pos di Juruk, Jagalan, kompleks BPM Balapan, serta markas artileri di Medan di Banjarsari. Pada hari kedua, 8 Agustus 1949, pertempuran berlangsung hingga tengah malam. TNI membantu serangan itu dengan memasang berbagai rintangan di jalan-jalan sekitar daerah Pasar Kembang. Namun Belanda mencium rencana itu, kemudian melengkapi orang-orang yang berada di sekitarnya. Terdapat 26 orang, termasuk wanita dan anak-anak yang berhasil ditangkap pihak Belanda. 24 diantaranya dihabisi. Ke-24 orang itu terdiri dari 10 orang laki-laki, termasuk seorang anggota TNI atau TP, 6 orang wanita, dan 8 anak-anak. Pada saat itulah seluruh pasukan dari SWK 100-105 mulai dikerahkan untuk membantu serangan hari pertama dengan sasaran seluruh kota Solo, dan Letnan Kolonel Slamet Riyadi mulai memegang komando menggantikan Mayor Ahmadi. Pada hari ketiga, 9 Agustus 1949, dikisahkan Belanda semakin membabi buta dalam membalas serangan. Dibantu oleh pasukan KST, menembak setiap lelaki yang dijumpainya. Dalam peristiwa ini, seorang komandan Rego Seksi 1, Kompi 1, Sahir, gugur di daerah pertempuran Panularan. Hari keempat, 10 Agustus 1949, sebagaimana diperintahkan oleh Komandan Wehkreis 1 Brigade 5, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, TNI melaksanakan serangan perpisahan menandai akhir masa serangan umum 4 hari. Dengan demikian, meningkatkan moral pasukan gerilya TP. Pertempuran itu terus berlangsung hingga tengah malam, menjelang dimulainya masa gencatan senjata pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Agustus 1949. Secara taktis, serangan hari keempat ini berhasil menguasai seluruh wilayah kota. Pada kesempatan itu, Letnan Kolonel Slamet Riyadi selaku Komandan Wehkreis 1 Brigade 5/2 memerintahkan kepada Mayor Ahmadi selaku Komandan SWK 106 untuk menarik seluruh pasukan ke garis tepi kota sebagai pelaksanaan ceasefire order atau gencatan senjata. Memang pada kenyataannya pelaksanaan gencatan senjata tidak sesegera itu berlangsung dengan aman. Masih terjadi beberapa insiden yang melibatkan kedua pihak yang bertempur. Satu di antaranya berlangsung di sebelah timur Gapura Gading. Berlangsung baku tembak dari arah pos Belanda ke arah 2 anggota TNI yang mengakibatkan satu di antaranya gugur, satu luka ringan. Insiden ini berawal dari upaya pihak Belanda yang mencoba menambah pasukan dengan meminta bantuan dari Semarang. Dalam hal ini, pasukan khusus Baret Hijau, Green Cap atau KST. Tanpa mengindahkan mulai berlakunya masa gencatan senjata, pasukan yang dikenal kejam ini pada dini hari justru melakukan pembantaian di markas PMI di wilayah Gading, yang adalah kemudian kediaman Dr. Patmonegoro, Ketua PMI Cabang Surakarta, yang menjadi sasaran serangan itu. Saat itu menjadi tempat mengungsi sebagian penduduk sekitar.
Kekejaman tentara Barat Hijau Belanda ditunjukkan dengan membantai para pengungsi dengan tanpa melepaskan tembakan sama sekali, namun dengan cara menyembelihnya. Dalam pembatasan dini hari, tercatat 14 tugas PMI gugur, ditambah 8 orang pengungsi tewas, sementara 3 orang yang lain yang menjadi korban penyembelihan tidak sampai tewas. Dalam pertempuran 4 hari tersebut, 109 rumah penduduk Porak-Poranda, 205 penduduk meninggal karena aksi teror Belanda, 7 serdadu Belanda tertembak, dan 3 orang tertawan sedang di pihak TNI, 6 orang gugur. Dari minimnya korban jatuhnya di kalangan TNI menunjukkan meningkatnya kinerja TNI dalam melakukan serangan ofensif dibandingkan ketika melakukan serangan umum 1 Maret.